gelagapan jadi target AUKUS dan Jepang. Cina tanggapi diam-diam rencana saudara tua Indonesia latihan perang. Cina nampaknya mulai kebakaran jenggot saat saudara tua Indonesia, Jepang, merangkul salah satu anggota AUKUS Australia. Tak cuma bekerja sama, Jepang, negara yang juga berjuluk saudara tua Indonesia, terang-terangan mengajak member AUKUS Australia untuk menggelar latihan perang dengan target utama Cina. Hal ini seperti dikutip zona Jakarta.com. Dari Asia Nikkei, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan mitranya dari Australia, Scott Morrison, pada Kamis menandatangani perjanjian untuk memfasilitasi latihan bersama saat mereka berjanji dalam pertemuan virtual untuk memperkuat kerjasama keamanan di tengah meningkatnya pengaruh militer Cina di kawasan Indo-Pasifik. Dikutip zona Jakarta.com dari Wall Street Journal, penandatanganan perjanjian ini merupakan inti dari pertemuan puncak virtual antara Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan mitranya dari Australia Scott Morrison. Perjanjian ini menjadikan Australia negara kedua yang memiliki fakta pertahanan formal dengan Jepang yang mencakup masuknya tentara ke Jepang setelah Amerika. Ketika Cina meningkatkan kekuatan militernya, Washington dan sekutunya memperdalam kerjasama. Tahu negaranya jadi sasaran empuk AUKUS dan Jepang dalam latihan perang yang akan segera digelar Australia, Cina angkat bicara. Beijing menanggapi secara diam-diam terhadap perjanjian militer Jepang-Australia. Tanpa secara langsung mengkritik kedua negara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, mengatakan kerjasama semacam itu harus meningkatkan perdamaian daripada menargetkan atau merusak kepentingan pihak ketiga manapun. Perjanjian itu dapat menghasilkan sejumlah besar pelatihan personil pertahanan Jepang dengan rekan-rekan Australia mereka dan marinir Amerika di Darwin, kata Peter Jennings, Direktur Eksekutif Institut Kebijakan Strategi Australia, sebuah wadah pemikir keamanan yang didukung pemerintah. The Sydney Morning Herald. Kesepakatan itu terjadi setelah Australia dan Jepang semakin khawatir tentang meningkatnya ketegangan di kawasan itu, termasuk militerisasi Cina yang berkembang di Laut Cina Selatan dan serangannya terhadap Tokyo di Laut Cina Timur. Perdana Menteri Morrison mengatakan perjanjian bersejarah itu akan menandai pembukaan babak baru kerjasama pertahanan dan keamanan antara kedua negara kita. Perjanjian penting ini akan mendukung keterlibatan praktis yang lebih besar dan lebih kompleks antara Angkatan Pertahanan Australia dan pasukan bela diri Jepang. Ini akan untuk pertama kalinya memberikan kerangka kerja yang jelas untuk meningkatkan interoperabilitas dan kerjasama antara kedua kekuatan kita. Perjanjian ini akan menjadi pernyataan komitmen kedua negara kita untuk bekerja sama dalam memenuhi tantangan keamanan strategis bersama yang kita hadapi dan untuk berkontribusi pada Indo-Pasifik yang aman dan stabil. Gerah dengan tingkah Cina, Jepang, negeri yang berjuluk saudara tua Indonesia, akhirnya memilih langkah tak biasa dengan merangkul anggota AUKUS yakni Australia. Kong kali kong Australia, Amerika Serikat, dan Inggris di AUKUS yang sempat membuat murka Prancis dan ketidaksenangan Cina dimanfaatkan baik oleh saudara tua Indonesia, Jepang. Berbeda dengan Cina yang menyuruh Indonesia untuk menasehati Australia yang akan membangun kapal selam nuklir, Jepang justru pilih mendekati AUKUS. Dari Asia Nikkei, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan mitranya dari Australia PM Scott Morrison menandatangani perjanjian untuk memfasilitasi latihan bersama. Mereka berjanji dalam pertemuan virtual untuk memperkuat kerjasama keamanan di tengah meningkatnya pengaruh militer Cina di kawasan Indo-Pasifik. Perjanjian pertahanan yang ditandatangani pada Kamis kemarin oleh Jepang dan Australia memuluskan jalan bagi latihan bersama angkatan bersenjata mereka. Yang lebih mendebarkan latihan perang bersama ini dengan tujuan menargetkan latihan perang ke Cina, menandai fakta pertama Tokyo dengan negara selain sekutunya, Amerika Serikat. Wall Street Journal mengatakan penandatanganan perjanjian ini merupakan inti dari pertemuan puncak virtual antara Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan mitranya dari Australia Scott Morrison. Perjanjian ini menjadikan Australia negara kedua yang memiliki fakta pertahanan formal dengan Jepang yang mencakup masuknya tentara ke Jepang setelah Amerika Serikat. Ketika Cina meningkatkan kekuatan militernya, Washington dan sekutunya memperdalam kerjasama. Inti dari upaya itu adalah kelompok 4 negara yang dikenal sebagai Quad yang juga mencakup India dan telah meningkatkan latihan militer bersama dalam beberapa bulan terakhir, juga membawa Eropa dan negara-negara lain.